Shalom teman-teman Next Gen, selamat datang di ibadah online Next Generation GBI New Life Community. Dimanapun kita berada, semoga kita dalam keadaan yang sehat. Dan apabila teman-teman ada yang sakit, kita percaya bahwa pemulihan Tuhan Yesus sempurna buat setiap kita. Dan gue mau ajak teman-teman di sini untuk kita siapkan hati, kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan. Dan yuk teman-teman, kita mau bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu di setiap kami Bapa, dan kami juga mau menaikkan setiap doa kami Tuhan Yesus. Kami mau berdoa buat gereja kami Bapa, biarlah gereja ini menjadi tempat untuk kami semakin mengasah potensi kami Bapa, dan biarlah Tuhan Yesus Kristus Kau berkati juga untuk setiap gembala kami Bapa, Kau yang berkati Om Rudi beserta setiap staf-stafnya Bapa, Kau yang berikan visi misimu lebih lagi Bapa, supaya apapun yang mereka perbuat itu semua bersali padamu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa Bapa untuk generasi kami Bapa, untuk komunitas ini Bapa, Next Generation, untuk Firecom, untuk Like Generation, biarlah Tuhan Yesus Kristus melalui komunitas ini Bapa, banyak anak-anak muda semakin dimenangkan Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah Bapa kami menjadi anak muda yang semakin takut akan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau berkati juga untuk Kak Ike Bapa, Kau yang berkati supaya apapun yang dia perbuat Bapa, Kau yang berikan roh kepemimpinan supaya mereka Kak Ike dapat memimpin setiap kami semakin dekat dan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa buat bangsa Indonesia, memberkati Kau yang pulihkan setiap bangsa kami Bapa, biarlah ada damai sejahtera-Mu buat bangsa ini Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dan juga untuk kota Bekasi, biarlah Tuhan Yesus Kristus kota ini semakin baik lagi Tuhan Yesus Kristus dan dapat menjadi dampak Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dan kami juga mau berdoa buat teman-teman kami Bapa yang mungkin sedang mengalami pergumulan. Kami sedang menunggu hasil ujian Tuhan Yesus Kristus untuk masuk kuliah, untuk masuk SMA Bapa. Kami juga menanti Bapa untuk setiap kami yang belum dapat pekerjaan Bapa, biarlah Engkau yang hadir untuk setiap kami Bapa, dan apapun pergumulan kami Bapa, Engkau yang pegang kendali atas hidup kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau yang berkati juga untuk teman-teman kami Bapa yang sedang sakit, yang sedang berjuang untuk melawan virus COVID-19 ini Bapa. Kami percaya Bapa, kuasa kesembuhan-Mu sempurna buat setiap kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dan kami siap untuk memulai ibadah hari ini. Biarlah Engkau yang berkati dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom teman-teman, siapa di sini yang siap dan bersemangat untuk Tuhan? Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Yes. segala ciptaan sujud menyembah. Segala
Luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Raja mulia dalam kehidupan kami. Tidak pernah kami menggantikan posisimu dalam kehidupan kami, karena penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Engkau selalu bersama dengan kami. Haleluya. Ku berjalan dalam lembah yang gelap, tak ku rasa akan adanya harapan. Tersadarku langkahku telah terhenti. Kau tunjukkan jalan hidupku yang baru. Segala yang ada padaku, semuanya itu darimu, karena ku tahu rancanganmu, karena ku tahu itu yang terbaik. Karena Kau Bapa tinggal di dalamku, Kau satu yang ku perlu di hidupku. Terima kasih ya Tuhan. Ku berjalan dalam lembah yang gelap, tak ku rasa akan adanya harapan. Oh, tersadarku langkahku telah terhenti. Namun Kau tunjukkan jalan hidupku yang baru. Segala yang ada padaku, semuanya itu darimu, karena ku tahu rancanganmu, karena ku tahu
Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Sesulit apapun, seberat apapun rintangan yang ada di depan kami, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Roh-Mu selalu memenuhi hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah hati kami, dan kami katakan, tak pernah Kau tinggalkanku, Roh-Mu penuhiku. Ku yakin Kau bersamaku selamanya. Amin. Tak pernah Kau tinggalkanku, Roh-Mu penuhiku. Ku yakin Kau bersamaku selamanya. Oh, tak pernah Kau tinggalkanku, Roh-Mu penuhiku. Ku yakin Kau bersamaku selamanya. Tak pernah Kau tinggalkanku, Roh-Mu penuhiku. Ku yakin Kau bersamaku selamanya. Oh, karena ku tahu rancangan-Mu, karena ku tahu itu yang terbaik, karena Kau Bapa tinggal di dalamku. Kau satu yang ku perlu lagi, karena ku tahu, karena ku tahu itu yang terbaik, karena Kau Bapa tinggal di dalamku. Kau satu yang ku perlu di hidupku. Engkau layak disembah Tuhan, Engkau selalu beserta dengan kami. Tak pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami sendirian. Mari kita sembah Dia teman-teman. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat rancangan-Mu yang terbaik. Oh, tak pernah Kau tinggalkanku. Mari katakan, Roh-Mu, Roh-Mu penuhiku. Kami yakin, ku yakin Kau bersamaku selamanya. 「
Kau satu-satunya dalam kehidupan kami Tuhan. Tiada yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Boleh kami masuki di bulan Juli, di awal bulan ini. Terima kasih karena kebaikan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, berfirmanlah Engkau Tuhan bagi kami, apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami, supaya kami memperoleh berkat anugerah dan rahmat senantiasa. Berikan telinga seorang murid bagi setiap kami yang mendengarnya. Urapi hamba-Mu menjadi saluran berkat. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih. Ini adalah minggu pertama di bulan Juli. Kita sudah memasuki bulan Juli. Sekalipun kita ada di dalam masa-masa sukar, masa-masa pandemi. Kalau saya boleh mengatakan hari-hari ini adalah hari-hari yang mencekam. Satu kali saya lewat dari kuburan Pedurenan. Lalu saya melihat untuk menggali kuburan itu bukan lagi tenaga manusia, tapi sudah tenaga beko. Lalu saya tanya penjaganya di sana, "Bang, berapa orang setiap hari dikuburkan di sini?" Minimal 30 orang, itu hanya pekuburan muslimnya saja. Belum lagi pekuburan Kristen, belum lagi pekuburan yang lain. Ini hari-hari yang mencekam. Namun apa yang harus kita lakukan? Mari kita jaga, tetap waspada, tetap melakukan prokes, protokol kesehatan. Pakailah masker dimanapun berada. Saya minta maaf, saya tidak pakai masker karena saya di mimbar ini. Jadi saya tidak perlu pakai masker supaya suara saya boleh kedengaran. Iya, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini saya akan beri judul Ciri Murid yang Berhasil. Ini masih serial firman Tuhan dalam tahun ini tentang bagaimana kita memuridkan dan dimuridkan. Menjadi murid dan memuridkan. Lalu hari ini tiba kita kepada satu judul, Ciri Murid yang Berhasil. Nah, kita akan lihat nanti seperti apakah murid yang berhasil itu. Coba kita baca ayat firman Tuhannya dari Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Saya bacakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah guru kita, sang guru kita. Dan sebagai sang guru, Yesus menginginkan murid-muridnya berhasil. Kerinduan dan keinginan Yesus, motivasi Yesus, bagaimana orang yang dimuridkannya, bagaimana kita sebagai murid-muridnya. Yesus rindu kita menjadi murid-murid yang berhasil. Lalu ukuran seperti apa yang bisa kita ukurkan sebagai murid yang berhasil? Apakah murid yang berhasil itu harus memiliki pangkat jabatan yang tinggi? Apakah murid yang berhasil itu harus memiliki harta yang banyak? Untuk memiliki itu semua gak salah. Tetapi yang menjadi murid yang berhasil adalah, saya mau katakan yang pertama, melakukan kehendak Bapa. Murid yang berhasil itu adalah murid yang mampu melakukan kehendak Bapa, kehendak Yesus, kehendak Sang Guru. Apa kehendak Yesus? Kehendak Bapa adalah Yesus sangat senang kita mengandalkan Dia. Kamu akan diberikan, kata firman Tuhan tadi, kalau kamu meminta di dalam namaku.
Berarti kita harus mengandalkan Tuhan senantiasa dalam hidup ini. Bapa senang kalau apa yang kita peroleh, kita menyadari bukan karena kekuatan kita, tetapi karena ada campur tangan Tuhan. Itu kehendak Bapa. Lalu Bapa senang ketika senantiasa kita membangun persekutuan kita dengan Dia. Senantiasa berkomunikasi dengan Dia. Senang sekali. Nah itu, ciri murid yang berhasil yang pertama itu adalah melakukan kehendak Bapa. Lalu ciri murid yang kedua adalah melayani pekerjaan Bapa. Melayani pekerjaan Tuhan. Tadi firman Tuhan berkata, kamu akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Bahkan yang lebih besar dari apa yang kulakukan, kata firman Tuhan tadi. Berarti setiap kita harus menjadi pelayan Tuhan. Melayani bukan hanya sekedar, jangan image kita, oh kalau melayani itu harus di mimbar. Enggak. Melayani itu adalah bagaimana kita mengorbankan sesuatu dari diri kita untuk orang lain. Apa yang bisa kita korbankan? Hari-hari ini banyak orang butuh doa. Karena pandemi, mereka mengalami dampak, orang butuh doa saat ini. Nah, bentuk pelayanan kita mungkin tidak bisa kita di mimbar, tidak bisa touch langsung, tetapi mungkin masih bisa kita berdoa. Bukan mungkin, tapi pasti masih kita bisa berdoa. Nah, doa yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Doa bagi teman kita, doa bagi bangsa dan negara, doa bagi pemimpin kita. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, yang kedua apa? Berkorban harta. Ya, perlu dalam pelayanan, perlu korban materi, korban harta. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata ketika kita mengorbankan harta kita, bukan semakin kita berkekurangan. Tidak. Kitab Amsal 11 ayat 24 berkata begini, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Artinya jangan pelit. Jangan pelit. Apa yang bisa kita korbankan? Mungkin tidak seberapa kita berikan kepada orang lain. Tapi kalau itu sangat berguna, itu ucapan syukurnya sangat luar biasa. Ayo. Mungkin adik-adik berkata, saya kan masih harus meminta dari orang tua, saya kan masih mengharap dari orang tua, saya kan masih sekolah, saya kan masih kuliah, apa yang bisa saya korbankan? Bukan soal banyaknya, bukan soal banyak. Tapi kadang-kala ada orang yang sangat memerlukan. Nilai yang kita berikan itu tidak seberapa, tetapi faedahnya, manfaatnya, ketika kita berikan dengan sukacita, waduh. Itu luar biasa. Itu bentuk pelayanan. Berkorban dengan harta. Yang berikutnya, berbagi. Berbagi apa? Ilmu. Anda pinter, Anda mengetahui sesuatu, Anda lihat teman-teman membutuhkan, ayo berbagi ilmu. Jangan pelit ilmu. Jangan pelit ilmu. Alkitab berkata, apa yang kau terima dengan cuma-cuma, berikan juga dengan cuma-cuma. Otak yang pintar ini dari siapa? Itu yang harus kita sadari, itu dari Tuhan. Oleh karena itu, orang lain juga butuh, maka kita berikan. Kalau orang lain minta tolong, ayo bantu, tolongin. Jangan pelit. Nah itu bentuk pelayanan. Bentuk pelayanan, itu berkorban, melayani Tuhan. Yang berikutnya adalah setia. Murid yang berhasil itu haruslah setia. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai akhirnya. Itu yang Tuhan rindukan. Tuhan rindu kita ini setia bukan hanya sampai kita mencapai apa yang kita rindukan, tetapi kita setia sampai Tuhan memanggil kita. Itu yang Tuhan rindukan. Setia sampai mati. Alkitab dalam Wahyu 2 ayat 10c berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Wow,
Sangat luar biasa penghargaan bagi orang yang setia. Ada crown of life, mahkota kehidupan. Mahkota itu bukan hanya sekedar piala, mahkota itu bukan hanya sekedar piagam, tapi mahkota itu adalah satu penghargaan tertinggi. Kalau kita lihat Miss Universe, Miss Indonesia, pemenang pertama Miss Universe itu dimahkotai, diberikan crown, satu penghargaan tertinggi. Nah, itu yang Tuhan berikan. Dan bukan hanya itu saja, tapi dalam Matius 25 ayat 21 firman Tuhan berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Ternyata orang yang setia bukan hanya mahkota yang diberikan, bukan hanya penghargaan tertinggi yang diberikan, tetapi apa yang menjadi kebahagiaan Tuhan, apa yang menjadi sukacita Tuhan, apa yang menjadi miliknya Tuhan, itu akan menjadi bagiannya. Itu Alkitab berkata, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Artinya turutlah menikmati segala apa yang dinikmati Tuhanmu. Wah, luar biasa. Oleh karena itu, setiap kita diminta supaya menjadi murid yang berhasil. Murid yang berhasil tadi adalah murid yang melakukan kehendak Bapa, murid yang melayani pekerjaan Tuhan, dan murid yang setia sampai mati. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai quotes, sebagai penutup, keberhasilan bukan soal jabatan atau harta, tetapi berhasil adalah jika kita sanggup mengerjakan pekerjaan guru, bahkan yang lebih besar dari pekerjaan itu. Dahsyat luar biasa. Bisakah kita melakukannya? Bisa. Ada Roh Kudus yang menolong kita. Nah, kenapa kita bisa melakukan pekerjaan yang besar yang pernah dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus melakukan mukjizat. Ya, karena dia memang orang kudus, tidak berdosa. Tetapi kita pun bisa melakukannya oleh pertolongan Roh Kudus. Kita orang berdosa, tapi kita bisa melakukan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Itu satu pekerjaan yang luar biasa, yang besar. Orang berdosa yang sudah disucikan, yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Nah, itu pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Jadi mari, saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak muda, mari bangkitlah menjadi murid yang berhasil di hadapan Tuhan. Percayalah, kalau soal-soal penghidupan kita, firman Tuhan berkata, tidak perlu kita khawatir, karena Allah akan memeliharakan hidup kita. Yesus sang guru kita akan menjamin kehidupan kita sepanjang kita melakukan kehendak-Nya, sepanjang kita meminta sesuatu di dalam namanya, sepanjang kita tetap setia, sepanjang kita melayani di hadapannya. Itu saja firman Tuhan untuk minggu ini. Kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman yang sudah kami dengarkan Tuhan. Jadikan kami menjadi murid-murid yang berhasil Tuhan. Seperti kerinduan-Mu Bapa dalam surga. Kami berhasil melakukan kehendak Bapa. Kami berhasil Tuhan dalam pelayanan Tuhan. Kami berhasil menjadi orang-orang yang setia. Tuhan Yesus yang baik. Tolong kami Tuhan. Mampukan kami. Kuatkan, teguhkan kami Bapa dalam surga. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah firman ini kami renungkan. Kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapkan dirimu, kita akan semeja dengan Tuhan. Siapkan roti dan anggur di hadapan saudara. Kita mengingat kematian Tuhan Yesus, di mana Yesus satu kali berkorban untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Dia rela mati di kayu salib. Dia rela ditusuk. Dia rela dicambuk, darahnya tercurah untuk menyucikan dosa kita. Dan oleh bilur-bilur,
oleh bekas cambukan itu, Alkitab berkata penyakit kita disembuhkan. Oleh karena itu, mari kita melakukan perjamuan ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sebelum kita melakukannya, coba kita koreksi hati kita masing-masing, supaya perjamuan ini boleh benar-benar mengandung kuasa Tuhan dalam hidup kita. Saya undang saudara bangkit berdiri. Angkat rotimu tinggi-tinggi. Sebelum kita memakannya, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kita adalah lambang persekutuan kita dengan Tuhan? Makanlah dengan mengucap syukur. Haleluya. Dalam nama Yesus. Angkat cawan saudara tinggi di atas kepala. Sebelum kita minum, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan ya kita angkat tinggi-tinggi adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah dengan mengucap syukur dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Engkau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau mati bagi kami, bagi dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau menyucikan setiap dosa pelanggaran kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih buat apa yang sudah Kau berikan dalam hidup kami. Tuntunlah kami terus Tuhan, untuk kami terus menjadi murid yang setia di hadapan-Mu, menjadi murid yang berhasil Tuhan dalam hari-hari hidup kami. Tuhan, penyertaan perlindungan-Mu sempurna atas kami. Bagi teman-teman kami Tuhan Yesus yang sedang mengalami sakit penyakit, yang sedang mengalami Tuhan dampak dari virus corona, Tuhan doa kami sembuhkan mereka, pulihkan mereka Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu atas mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan berpisah. Biarlah Tuhan melindungi kami, menyertai kami sepanjang minggu dalam hari-hari hidup kami. Tuhan pimpin kami dengan hikmat yang daripada-Mu. Tuhan tolong kami dalam mengerjakan pekerjaan kami Tuhan Yesus. Apapun yang kami perbuat, biarlah Tuhan buat berhasil. Apapun yang kami lakukan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, supaya setiap apa yang kami kerjakan, kami perbuat, kami lakukan itu boleh berhasil Tuhan. Pujilah nama Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu. Terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, senantiasa memelihara hati dan pikiran kita, hari ini kekal sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih teman-teman yang udah bergabung melalui ibadah online Next Generation pada hari ini. Stay healthy, stay safe, and Jesus love you.